Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah dari Universitas Bangka Belitung, program studi hukum. Dalam video ini, saya akan membahas topik yang sangat menarik dan penting dalam hukum internasional, yaitu mengapa tata suci atau yang lebih dikenal dengan Vatikan dapat digolongkan sebagai subjek hukum internasional. Topik ini sangat relevan karena tata suci memiliki kedudukan unik dalam hukum internasional. Tidak seperti negara pada umumnya, tata suci memiliki pengaruh yang besar meskipun wilayahnya sangat kecil. Namun pertanyaannya adalah bagaimana entitas ini bisa mendapatkan pengakuan sebagai subjek hukum internasional? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita mulai dengan memahami konsep subjek hukum internasional itu sendiri. 1. Pengertian subjek hukum internasional. Sebelum membahas lebih jauh mengenai status hukum tata suci, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan subjek hukum internasional. Dalam hukum internasional, subjek hukum adalah entitas yang memiliki hak dan kewajiban dalam sistem hukum internasional serta dapat menjalin hubungan hukum dengan negara lain maupun organisasi internasional. Biasanya, subjek hukum internasional mencakup negara, organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, dan dalam beberapa kasus tertentu, individu serta entitas khusus seperti tata suci. Keberadaan suatu entitas sebagai subjek hukum internasional ditentukan oleh beberapa faktor seperti pengakuan dari negara lain, kemampuan untuk menjalin hubungan diplomatik, serta peran yang dimainkannya dalam perjanjian dan konvensi internasional. Dengan pemahaman ini, kita dapat menilai bagaimana tata suci memenuhi kriteria sebagai subjek hukum internasional. 2. Perbedaan antara tata suci dan negara kota Vatikan. Sebelum kita membahas status hukum tata suci secara mendalam, penting untuk memahami bahwa ada perbedaan antara tata suci dan negara kota Vatikan. Banyak orang menganggap bahwa tata suci dan Vatikan adalah hal yang sama, padahal sebenarnya keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Tata suci atau The Holy See adalah institusi tertinggi dalam gereja Katolik yang dipimpin oleh Paus. Tata suci memiliki kepimpinan gereja Katolik di seluruh dunia dan memiliki otoritas spiritual serta hukum atas umat Katolik di berbagai negara. Negara Kota Vatikan. Di sisi lain, ada wilayah fisik yang menjadi pusat pemerintah gereja Katolik, luasnya hanya sekitar 44 hektar, menjadikannya negara terkecil di dunia berdasarkan luas wilayah. Perbedaan mendasar di antara keduanya adalah bahwa tata suci tetap eksis sebagai entitas hukum internasional meskipun negara Kota Vatikan tidak ada. Ini berarti bahwa yang diakui sebagai subjek hukum internasional bukanlah negara kota Vatikan, melainkan tata suci itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa status hukum tata suci tidak bergantung pada keberadaan wilayah fisiknya, melainkan pada otoritas dan pengaruhnya di tingkat global. Vatikan dan Holy See alias Tahta Suci sering dianggap sama aja, tapi mereka sebenarnya beda. Tahta Suci adalah entitas global yang menaungi gereja Katolik di seluruh dunia. Menurut tradisi Katolik, Tahta Suci sudah ada sejak era Santo Petrus. Tahta Suci punya status seperti negara yang berdaulat. Sedangkan Vatikan adalah tanah yang dimiliki oleh Tahta Suci sejak Perjanjian Lateran 1929 dengan Italia. Hal ini membuat Paus bisa menjalankan tugasnya dari wilayah yang independen dari negara lain. Seperti yang udah disebutkan, Tahta Suci punya status seperti negara berdaulat, istilahnya subjek hukum internasional. Makanya yang jadi perwakilan di PBB adalah Tahta Suci, bukan Vatikan. 3. Dasar hukum dan pengakuan internasional. Kedudukan tata suci sebagai subjek hukum internasional tidak muncul begitu saja, tetapi telah diakui dalam berbagai perjanjian dan praktik hukum internasional.
Salah satu dasar hukum utama yang memperkuat status ini adalah Perjanjian Lateran tahun 1929. Perjanjian Lateran adalah perjanjian yang ditandatangani antara Tahta Suci dan Kerajaan Italia pada 11 Februari 1929. Perjanjian ini memiliki beberapa poin utama antara lain: 1. Pengakuan kedaulatan negara Kota Vatikan sebagai negara merdeka yang memiliki yurisdiksi sendiri. 2. Pengakuan terhadap Tahta Suci sebagai entitas yang memiliki kapasitas hukum internasional, termasuk hak untuk menjalin hubungan diplomatik dan membuat perjanjian internasional. 3. Peran Tahta Suci dalam urusan internasional, terutama dalam isu-isu kemanusiaan, perdamaian dunia, dan hubungan antar negara. Selain Perjanjian Lateran, Tahta Suci juga diakui oleh banyak negara sebagai entitas berdaulat yang dapat menjalin hubungan diplomatik. Hingga saat ini, Tahta Suci memiliki hubungan diplomatik resmi dengan lebih dari 180 negara dan memiliki perwakilan di berbagai organisasi internasional, termasuk PBB, Uni Eropa, dan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Banyak yang berpikir, jika Paus hanyalah pemimpin tertinggi Gereja Katolik, tapi sebenarnya, kekuasaan Paus jauh lebih besar dari itu. Ada 3 kekuasaan Paus yang sangat berpengaruh dalam dunia internasional. Yang pertama, Paus adalah pemimpin tertinggi Gereja Katolik yang memiliki lebih dari 1,3 miliar umat di seluruh dunia. Beliau menjadi pemandu rohani serta moral bagi 1,3 miliar umat Katolik di seluruh dunia. Kedua, Paus memiliki kekuasaan diplomatik sebagai kepala negara. Negara Vatikan memiliki status pengamat permanen di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menjalin hubungan diplomatik dengan lebih dari 180 negara. Paus sering bertindak sebagai mediator dalam konflik internasional dan menjadi suara moral dalam isu-isu global. Ketiga, Paus memiliki kekuasaan soft power. Sebagai pemimpin spiritual yang dihormati, Paus dapat mendorong perdamaian dan dialog antar agama, serta mempromosikan toleransi dan kerukunan umat beragama di seluruh dunia. 4. Hak dan kewajiban Tahta Suci dalam hukum internasional. Sebagai subjek hukum internasional, Tahta Suci memiliki hak dan kewajiban yang mirip dengan negara pada umumnya, meskipun dengan beberapa perbedaan. Hak-hak Tahta Suci dalam hukum internasional. 1. Menjalin hubungan diplomatik. Dengan negara-negara lain, Tahta Suci mengirim perwakilan diplomatik yang disebut Nuncio Apostolik yang setara dengan duta besar. 2. Menandatangani perjanjian internasional atau Concordat dengan negara lain untuk mengatur hubungan Gereja Katolik dengan negara tersebut. 3. Berpartisipasi dalam organisasi internasional seperti PBB, di mana Tahta Suci memiliki status pengamat tetap. 4. Berperan dalam mediasi konflik internasional, seperti dalam negosiasi damai di Timur Tengah, Amerika Latin, dan Afrika. Kewajiban Tahta Suci dalam hukum internasional. 1. Mematuhi hukum internasional dan perjanjian yang telah ditandatangani. 2. Menghormati kedaulatan negara lain dan tidak mencampuri urusan internal dengan secara politik. 3. Mendorong perdamaian dan hak asasi manusia melalui diplomasi dan pengaruh moralnya. Dari sini kita dapat melihat bahwa meskipun Tahta Suci bukan negara dalam arti tradisional, ia tetap memiliki kapasitas hukum yang luas dalam hubungan internasional. Kesimpulannya, dari pembahasan yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa Tahta Suci merupakan subjek hukum internasional karena memenuhi berbagai kriteria utama seperti memiliki kedaulatan, menjalin hubungan diplomatik, dan berpartisipasi dalam perjanjian serta organisasi internasional. Mengapa ada negara Vatikan? Negara ini adalah pusat administratif Gereja Katolik Roma. Ini adalah negara merdeka terkecil di dunia baik dari segi luas wilayah maupun jumlah penduduk. Namun memiliki arti yang sangat besar karena perannya sebagai markas besar Paus, pemimpin lebih dari 1 miliar umat Katolik di seluruh dunia. Ada legenda yang mengatakan bahwa rahasia terbesar dunia tersembunyi di sini. Secara historis, keberadaan Vatikan diresmikan pada tahun 1929 melalui perjanjian Lateran yang ditandatangani antara Tahta Suci dan Italia.
Perjanjian ini menyelesaikan konflik berkepanjangan dan mengakui Kota Vatikan sebagai negara berdaulat, memberikan Paus kebebasan penuh untuk mengatur urusan gereja tanpa campur tangan dari Italia. Keunikan tata suci dalam hukum internasional terletak pada sifatnya sebagai entitas religius yang memiliki pengaruh global. Meskipun wilayah fisiknya sangat kecil, dengan perannya yang aktif dalam diplomasi internasional, advokasi hak asasi manusia, serta upaya perdamaian dunia, tata suci tetap menjadi salah satu aktor penting dalam hubungan internasional hingga saat ini. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai status hukum tata suci dan bagaimana entitas ini berperan dalam hukum internasional. Demikian penjelasan saya mengenai alasan mengapa tata suci digolongkan sebagai subjek hukum internasional. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang hukum internasional. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.